Oke, kita akan kilas sedikit mengenai yang minggu lalu. Ya, itu terakhir minggu lalu sampai di sini kan ya, sampai di ketika kalian diminta untuk, mencari ini udah persamaannya tapi masih punya sampai di sini, sampai punya tapi masih punya, banyak koefisien yang nanti itu akan kita cari dengan menggunakan, initial condition dan juga boundary condition yang sudah disediakan. Jadi kita akan flashback sedikit tentang yang kemarin, jadi yang kemarin namanya free vibration. Jadi kalau untuk yang free vibration nilai W, yang merupakan fungsi X dan fungsi T itu nilainya 0. Jadi tidak ada gaya yang, sifatnya dari luar. Atau kalau misalkan kita lihat di equation of motion yang sebelumnya yang, dari mana kita dapatkan, persamaan ini, itu nilai itu gaya yang dari atas itu kan W, di situ disimbolkan W, itu yang dia, bernilai 0 di sini. Nah, kemudian seperti yang sebelumnya kita menggunakan, metode separation of variable untuk memisahkan variabel X dan variabel T. Setelah dipisahkan karena di sini ada turunannya itu ordernya 4. Nah, ini agak berbeda sama yang sebelumnya karena sebelumnya cuma order 2 dan order 1. Nah, di sini ordernya 4 maka, ada sedikit berbeda. Yang pertama kita selesaikan dulu yang order 2. Yang order 2 ini kita dapatkan nanti yang kemarin second order linear ODE. Jadi seperti yang kemarin akan, setara dengan lambda kuadrat plus K per rho A sama dengan 0. Bentuk seperti ini penyelesaiannya kita pilih yang, ini, penyelesaiannya kita pilih yang, tipe ketiga karena dari, batas-batasnya di situ ada, trigonometri, ada sin cos-nya. Nah, itu maka kita pilih seperti ini. Kemudian tambahan dari yang sebelumnya, bentuk yang seperti ini bisa kita tulis ulang menjadi bentuk suatu konstanta cos omega T min psi. Ini, bentuk lain selain, atau selain cara lain untuk menuliskan bentuk persamaan bentuk persamaan yang lain ya untuk yang kalau di sini kan TT di sini, selain A1 cos omega T, B1 sin omega T, bisa juga ditulis A kecil cos omega T min psi. Di sini A1, B1, dan A itu nilainya berbeda. Dan tapi di sini omeganya sama, kemudian di sini ada min psi itu berarti dia digeser fasenya atau biasanya kalau misalkan gampangnya bilang tuh titik mulainya itu tidak lagi kalau sin kan mulainya dari, 0,0 begitu kan. Nah, nanti biasanya karena ada psi di sini dia akan geser sedikit. Atau kalau ini cos berarti kan dia mulainya dari angka 1, cos 0 kan 1. Nah, ini berarti agak bergeser seperti itu. Kemudian setelah kita menemukan yang, untuk yang order 2, nah kita selesaikan yang satunya yaitu yang order 4. Nah, ini yang harus hati-hati. Karena di sini, caranya pun sama seperti yang order 2, cuma akhirnya bedanya adalah di sini, variabel yang kita gunakan bukan lagi, apa namanya, bukan lagi kan kalau sebelumnya kan lambda kuadrat, plus sekian. Nah, di sini kita pakai beta pangkat 4. Nanti, betanya itu sendiri kita hubungkan dengan, omega kuadratnya. Nah, di situ, kita dapatkan persamaan sebagai berikut. Sampai di sini kemudian kenapa dibuat, pangkat 4 agar kemudian bisa kita faktorkan kayak begini. Ini kan akan jadi lambda pangkat 4 min beta pangkat 4 akan kita jabarkan jadi dua apa namanya, kalau kita faktorkan gitu ya, penyelesaiannya itu akan jadi seperti ini. Sebentar. Akan jadi, lambda kuadrat plus beta kuadrat, kalikan lambda kuadrat min beta kuadrat. Dua inilah yang kemudian ini sama dengan 0 ya. Kemudian kalau yang belakang ini akan jadi ini, yang depan itu jadi yang ini. Nah, di sini kalau kemudian kita mencari akar-akarnya, akar dari ini ya, untuk mencari lambdanya, maka dia nilainya adalah plus minus dari beta, yang satunya karena dia sini main, maka dia lambdanya plus minus dari I beta. Nah, kalau yang ini kita nggak bisa, apa ya, pasti kepilih dua-duanya, yaitu yang tipe 1 dan tipe 3 untuk kemudian akhirnya muncul di sini ada cos sin
yaitu yang trigonometri dan juga cos hiperbolik, sin hiperbolik. Jadi akan muncul pasti dua-duanya. Karena tadi itu ya, ini udah ada penyelesaian yang sama seperti ini. Tapi kalau kemudian ketemu yang seperti orde 2, itu baiknya kita cek lagi di initial condition ataupun boundary condition, di sana ada trigonometri ataukah yang hiperbolik kayak begitu. Kalau trigonometri berarti kita pilih yang tipe ketiga, yaitu kita yang biasanya pilihnya I beta ya, yang tipe ketiga plus minus I beta. Kalau yang nanti munculnya hiperbolik, kita pilih yang tipe pertama, yaitu beta. Seperti itu. Nah, karena ini semuanya itu ini ya, apa namanya, di sini dipecah jadi 2, maka nilai x-nya, nah ini, nilai x-nya, tadi kan Tt udah dapat nih, kita x-nya kita dapat seperti ini, dijumlahkan semua. Jadi antara yang untuk yang lambdanya itu plus minus beta sama yang plus minus I beta, ini kita jumlahkan semua. Tapi di sini punya 4 macam variabel, ada A, B, C, D. Seperti itu. Ingat, yang AB di sini pakai yang beta, yang beta pakai yang sin cos, yang trigonometri. Untuk yang CD itu adalah yang hiperbolik, ada hanya ya, cos H, sin H ini. Nah, ini. Kemudian kita dapatkan nilai x-nya sebagai berikut. Nah, kemarin baru sampai di sini. Kemudian dari yang persamaan ini, kita lanjut masukkan ke yang sebelumnya, yaitu untuk VXT-nya sendiri itu kan hasil kali dari XX, ini X ya yang, oh ya kemarin udah nih ya, ini harusnya, ini typo, harusnya ini XX, bukan XT, ini XX dan ini TT. Ini kita masukkan untuk XX-nya pakai yang tadi barusan didapat, kemudian TT-nya pakai yang pendek. Biar tidak muncul ada 2 suku. Nanti tambah panjang kalau 2, makanya kita pakai 1, nanti kemudian kita cari. Ingat seperti yang kemarin, kalau misalkan ada ada koefisien dikalikan dengan koefisien yang kita sama-sama belum tahu, nah kemudian untuk menyederhanakan maka salah satu koefisiennya akan diserap. Di sini lebih aman ya, kemudian yang A kecil ini diserap ke masing-masing A, B, C, D. Jadi ini udah masuk ke sini masing-masing, jadi dia langsung hilang di sini. Ini alasannya itu kenapa dia tiba-tiba hilang. Nah, setelah kita dapatkan nih, ini udah dapat nih persamaannya, tetapi di sini masih ada variabelnya, ada 4 variabel yang unknown, di sini kita belum tahu, itu harus kita cari dengan cara menggunakan semua initial condition ataupun boundary condition. Nah, di sini soalnya nggak straightforward, nggak yang langsung disebutkan bahwa si initial condition-nya seperti apa atau boundary condition-nya seperti apa. Nah, itu biasanya ada keterangan seperti ini. Nanti cek di buku ya. The beam are pinned or hinged at both ends. Jadi si beam tadi itu atau istilahnya papan tadi atau baloknya itu ujung-ujungnya itu pin on or hinge. Jadi dia itu ujungnya itu dibuat fix, tidak bergerak. Kayak begitu. Jadi untuk X-nya atau panjangnya seperti apa? Mulai dari 0 sampai L. Kayak begitu. Nah, di sini V-nya atau dia itu kecepatannya untuk ketika di ujung itu nilainya 0, M-nya pun, M itu berarti dia adalah momen gayanya itu juga nilainya 0 di sini. Nah, itu yang jadi boundary condition kita. Itu yang akan kita cari di sini. Kayak gitu. Bentar, saya cek ke bawah sebentar. Di sini kan saya tuliskan lagi M-nya itu rumusnya apa, itu based on dari penjelasan sebelumnya ya. Di sini M-nya itu adalah
M-nya itu adalah ini. EI dikalikan 2 kuadrat V per DT kuadrat. M-nya ini. Kemudian, nah ini nilai M-nya ini untuk X, T itu nilainya 0 di sini. Nah ini kita masukkan seperti ini, tapi karena di sini ada apa namanya, ada koefisien, karena ini sama dengan 0, otomatis ini nggak perlu kita harus kita harus kita abaikan. Di sini akan jadi seperti ini. Karena kan dikalikan berapapun nanti ini kan berupa koefisien, ada angkanya, berarti yang menyebabkan dia 0 tuh pasti yang hasil di sininya. Seperti itu. Oke, kita selesaikan yang ini terlebih dahulu. Pertama-tama kita cari turunannya. Nah, ini harus hati-hati. Turunannya itu wait, ada yang salah kah di sini? Oh, enggak. Nah, semoga nggak ada yang salah ya. Saya takut ada yang typo. Sebentar, saya cek terlebih dahulu. Nah, ini harusnya dia variabel X ya, bukan T. Nah, ini saya salah di sini nih. Ini harusnya X. Dan tadi salah di sini. Cek lagi ya di materi minggu lalu. Di situ nilai M-nya adalah EI 2 kuadrat V per 2X kuadrat. Nah, ini juga. Ini juga X harusnya. Makanya agak rancu tadi saya kok seperti ini. Kenapa ini penting? Nanti kemudian akan menentukan bagian mana yang harus kita turunkan seperti itu. Di sini kan kalau misalkan T itu terhadap T yang berubah pasti cuma bagian belakangnya doang. Tapi di sini yang berubah adalah yang di bagian yang depan, yang XX. Berarti dia diturunkannya terhadap X pasti. Turunan terhadap 2 kali. Untuk sin cos, turunan itu cuma akan merubah tanda. Dan juga apa yang nempel di X itu pasti dibawa ke depan. Contoh. Kita pakai nanti dua-duanya deh. Misalkan sin beta X. Ini kalau misalkan kita turunkan terhadap X, kan pasti akan jadi sin, turunannya sin jadi cos. Nah, terus turunannya yang betanya, kan beta X-nya turunkan terhadap X jadi beta. Ini beta cos beta X. Kalau ini kita turunkan lagi sekali lagi ya terhadap X, maka akan jadi cos diturunkan jadi min sin. Betanya ini beta X turunkan terhadap X, kan beta. Beta kali beta yang ini, beta kuadrat, turunannya cos tadi kan min sin, minnya udah ditulis, tinggal sin beta X. Nah, pasti ketambahan seperti ini. Hati-hati sama tandanya aja di sini ya, yang harus hati-hati. Ini kalian bisa lihat di sini saya ada banyak tip X di sini karena salah tanda kemarin saya waktu membuat notes-nya ini. Kemudian akhirnya ngaruh ke bawah semua. Oke, ini kalau misalkan kalian nanti turunkan 2 kali, maka kalian akan dapatkan persamaan sebagai berikut. Dari yang persamaan terakhir tadi ini ya. Sebentar. Ini kurang ini ya, ketutupan sedikit itu ya. Jadi di sini yang ini, misalkan yang A cos beta X, berarti dia kan kalau diturunkan terhadap X, dia A cos diturunkan terhadap X jadi min sin, ini ada minnya, beta X-nya diturunkan, betanya keluar, kemudian sin beta X. Ini turunkan lagi terhadap X, maka dia akan jadi min alfa beta, turunannya sin kan cos, langsung aja ini berarti beta kuadrat cos beta X. Nah, kayak begitu dan seterusnya. Nah, kemudian bagaimana dengan yang hiperbolik? Nah, ini turunannya yang hiperbolik agak sedikit berbeda dengan yang trigonometri biasa. Kalian cek lagi di buku nomor 4 di halaman paling belakang sebelumnya indeks. Di sana banyak sekali kumpulan rumus-rumus untuk yang trigonometri, turunan, integral,
Kemudian ada juga yang apa namanya? Misalkan kalian sebelumnya banyak bertemu dengan transformasi Laplace, di sana juga ada, dan banyak apa identitas-identitas untuk trigonometri. Kalian cek di sana. Nah, untuk yang hiperbola itu entah itu diturunkan ataupun diintegral, mereka tidak berubah tanda. Jadi akan selalu positif. Nah, di sini bisa kelihatan, di sini munculnya akan selalu plus. Kayak begitu. Nah, udah kalau misalkan sudah di situ, nah sekarang kita mulai terapkan apa yang kita punyai. Pertama, Vxt sama dengan 0. Dengan X itu 0 dan L. Kita akan coba dua-duanya. Entah itu yang X-nya sama dengan 0, entah itu X-nya yang sama dengan L. Pertama-tama, ketika X-nya sama dengan 0. Nah, kalau ada X sama dengan 0, otomatis yang ada cos-nya doang yang nilainya muncul. Yang nggak ada cos-nya hilang semua. Di sini. Sebentar ini. Oke. Ini kan V ya. Berarti yang kita pakai itu yang ini ya. Yang di atas ini. Ini yang kita pakai itu yang ini. Ini semua. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, yang ada cos-nya doang yang muncul. Berarti ini tinggal A sama yang cos H ini juga dia C doang. Yang B sama dia akan selalu 0 hasilnya karena sin 0 itu 0. Kemudian yang belakang cos omega T min psi tetap. Kenapa ini tetap? Ya ini kan karena nggak ada variabel X-nya, T-nya tetap, berarti kita nggak ada yang berubah dari yang bagian ini. Oke, ini sama aja ya. Kemarin saya ada salah. Di sini saya ada betanya kemarin, makanya ini sama dengan yang depan. Ini sama dengan 0. Oke, ini kita dapat nih persamaan yang pertama. Ya, nanti kita akan pakai selanjutnya. Kemudian yang kedua, untuk V juga, tapi yang X-nya sama dengan L sekarang. Jadi setiap ada X, kita ganti dengan L. Jadi yang di dalam cos-nya itu ada beta X, X-nya digantikan L. Kayak gitu semua. Nah, ini persamaan yang nomor 2. Jadi ini nggak banyak berubah ya dari yang sebelumnya, tapi di sini yang X digantikan L semua. Kemudian dengan sekarang kan kayak yang V sudah nih, yang V sudah kita masukkan. Sekarang yang M. M tadi kan hubungannya sama yang do kuadrat V-nya, yang sama dengan 0. Maka kita cari dulu yang hasil turunan keduanya, kita pakai yang ini. Kemudian kita masukkan yang X-nya sama dengan 0. Nah, X-nya sama dengan 0 berarti tetap kayak tadi, yang ada cos-nya doang yang muncul. Berarti di sini tinggal min A beta kuadrat sama plus C beta kuadrat. Cos yang belakangnya tetap karena nggak punya variabel X. Kemudian ini saya faktorkan, jadi min A plus C beta kuadrat cos omega T min psi sama dengan 0. Ini yang ketiga. Yang keempat, ketika sama dengan L, berarti saya pakai ini lagi semua, tapi setiap ada X saya ganti dengan L. Seperti itu. Dan ini untuk memudahkan beta kuadratnya yang di depan ya, ini saya keluarkan karena semua punya beta kuadrat ya di sini yang bagian depan. Maka saya tulisnya nih, saya keluarkan seperti ini, beta kuadratnya. Kemudian dari sini saya dapat persamaan 4. Nah, dengan 4 persamaan ini kita akan mencoba istilahnya apa ya, main-main agar nanti kemudian bisa menyelesaikan. Kita akan dapatkan variabel-variabelnya dari 4 persamaan tersebut. Sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Bisa lanjut? Lanjut ya. Iya, Pak. Oke, saya clear drawing dulu. Oke. Ke bawah. Oh, kemudian ini ada keterangan yang terlewat sedikit. Nah, di sini nilai beta itu akan selalu lebih dari 0. Sehingga di sini akan mempengaruhi nilai omega tadi yang sebelumnya ya di sini. Ini.
Betanya itu lebih dari 0. Karena di sini omeganya itu juga lebih dari 0. Dia bukan yang nilainya bukan 0 begitu. Kemudian sehingga akan menyebabkan nilai cos cos omega T min psi itu lebih dari 0. Maka di sini yang menyebabkan ada angka 0 itu cuma yang di bagian depannya aja. Jadi untuk 4 persamaan ini yang 1, 2, 3, 4 tadi itu, yang menyebabkan sama dengan 0 itu adalah bagian yang di depan, bukan nilai cos omega T min psi. Ingat lagi di sini kita harus pintar-pintar ingat-ingat berbagai macam asumsi yang harus kita pegang seperti itu. Misalkan seperti yang tadi ketika ada koefisien dikalikan dengan koefisien yang lain, tapi keduanya kita sama-sama belum tahu. Maka kemudian kita bisa melebur dua koefisien tersebut. Kayak gitu. Kemudian kayak menentukan tipe 1 atau tipe 3. Kita pakai lagi cek lagi boundary condition, initial condition. Apakah hiperbolik atau tidak. Nah, setelah tahu baru kemudian kita bisa memilih pakai yang mana. Nah, setelah tahu bahwa bukan bagian belakang ini yang bernilai 0, maka pasti yang di depan yang sama dengan 0. Berarti di sini saya bisa tulis A plus C itu sama dengan 0, min A sampai ini semua ini sama dengan 0, min A plus C sama dengan 0, dan juga yang bawahnya juga sama dengan 0. Nah, dari situ kita bisa dapatkan sebagai berikut. A plus C sama dengan 0, min A plus C sama dengan 0. Dua ini kalau misalkan kita eliminasi, kita akan dapat bahwa A dan C itu nilainya sama dan sama dengan 0. Berarti A dan C nggak perlu kita pakai lagi sama sekali, karena C-nya sama dengan 0. Kayak gitu. Kemudian, nah ini harusnya ya, kalau kita sudah tahu A dan C sama dengan 0, harusnya ketika menuju ke persamaan berikutnya, kita nggak perlu memproses A dan C. Tapi kita cek aja di sini. Untuk yang selanjutnya, di sini saya mau mengeliminasi yang sin-nya, A dan B. Jadi di sini saya jumlahkan, maka A dan B di sini saling meniadakan, nilainya sama persis. Kemudian yang ini jadi 2C cos H beta L plus 2D sin H beta L. Nah, di sini disederhanakan ya, saya di situ bagi 2. Di sini dibagi 2 untuk menghilangkan itu. Terus kemudian tinggal sisa C cos beta L, ini saya pindah ke ruas kanan jadi min D sin beta L. Kemudian ini sendiri ingat tadi ya, C-nya sendiri kan sama dengan 0. Maka kemudian min D sin beta L sama dengan 0. Nah, beta di sini itu lebih dari 0, maka sin H beta L itu tidak akan sama dengan 0 di sini. Ini penting. Maka dari itu yang menyebabkan sama dengan 0 adalah D-nya. Nah, kita dapat D sama dengan 0. Ini banyak 0-nya nih, enak nih. Jadi nggak banyak sukunya nanti. A 0, C 0, D 0. Maka tinggal satu yang kita cari nilainya, yaitu si B. B-nya nilainya dapat dari mana nanti? Kita akan cek di bawah ini. Kita tulis lagi di sini. Persamaan yang terakhir tadi, boleh pakai yang nomor 2 atau nomor 4 ya, sama aja. Nah, di situ kita tuliskan bahwa dari semua komponen di sini yang tidak sama dengan 0 adalah yang belum kita tahu ya, Masian ya. Itu adalah yang B. Ini A-nya 0, ini C-nya 0, D-nya juga 0. Maka tinggal sisa B sin beta L sama dengan 0. Oke, dari sini kita akan coba cari nilai B-nya itu berapa sih yang sesuai. Di sini ada beberapa kemungkinan. Jadi di sini ada 2 kemungkinan yang ditulis. Yaitu yang pertama adalah ketika B-nya sama dengan 0. Kalau B-nya di situ sama dengan 0, maka nilai VXT itu pasti 0. Paham nggak maksudnya? VXT, kita cek ke atas lagi ya. VXT ini, yang ini, kan CD udah 0 nih. Kalau B-nya juga 0, hasil VX-nya pasti selalu 0. Nggak akan ada kecepatan di situ nantinya. Ya, dia tidak akan bergerak, atau otomatis di sini disebutnya no vibration. Tidak akan ada vibrasi sama sekali. Nah, yang menarik adalah yang kondisi kedua, yaitu yang ketika B-nya itu tidak sama dengan 0. Tadi kan kita belum tahu ya, B-nya itu apakah sama dengan 0 atau tidak. Tapi 2 kondisi ini yang memungkinkan.
Yang A, yang tadi yang pertama, itu ketika B sama dengan 0, maka tidak akan ada vibrasi sama sekali. Nggak akan ada yang bergerak sama sekali gitu ya. Kayak gitu. Nah, yang kedua, ketika B-nya tidak sama dengan 0, maka yang menyebabkan 0 adalah sin beta L. Ingat tadi kan terakhir kan kita punya B sin beta L sama dengan 0. Kalau si depan ini tidak sama dengan 0, otomatis yang belakang ini yang menyebabkan sama dengan 0. Sampai di sini ada yang masih bingung? Atau perlu diulang? Masih 60 orang nih yang join, kurang 40-an. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Belum sepertinya, Pak. Oke, lanjut dulu ya. Oke. Sinus, kalau misalkan dia itu akan bernilai 0 pada dua posisi. Kalau kalian cek, lihat gambarnya sinyal sinus, kan ya, dia begini kan. Nah, dia menyentuh 0 itu pada dua posisi. Ini kan balik lagi. Ini tuh ketika dia, ini kurang ya, saya itu harusnya mulai dari 0 ini. 0, kemudian pi, dan 2pi. Itu dia akan nilainya sama dengan 0 ketika ini. Tapi yang pertama tadi kan nggak kita pakai di sini karena tadi itu masih memungkinkan di sini bisa kita pakai 0, pi, 2pi begitu. Nah, maka dia di sini bisa kita anggap bahwa dia itu berkelanjutan, dia itu apa istilahnya ya? Periodik selama pi gitu, pi atau 180 derajat. Kayak begitu. Maka kita bisa nulis sebagai NP. Nah, ini hati-hati karena nanti akan sering ketemu yang seperti ini. Jadi beta N dikalikan L itu sama dengan NP. Tujuannya apa? Agar ini sama dengan 0. Kayak gitu. Jadi beta N itu sama dengan, beta ini satu variabel ya, beta N gitu namanya. NP, L-nya pindah ke ruas kanan jadi per L. Kayak begini. Sampai di sini, kemudian kita masukkan kembali ke persamaan terakhir yang kita dapatkan. Tadi kan nilai Vxt itu ending terakhir kita itu punya B sin beta L cos omega T min psi. Ini ending yang kita dapat. A, C, D sama dengan 0. Nah, di sini B-nya ini ya. B yang depan sama beta N, beta di sini kita ganti. B-nya itu sama dengan Bn. Kenapa ada ketambahan N sih di sini? Nah, dia itu ketambahan N karena nanti dia berubah terhadap N. N itu berapa kalinya pi kayak gitu. Nah, jadi dia jadi Bn sin betanya diganti yang kita dapatkan ini Np per L dikalikan X cos omega N, ini ada N-nya lagi ya, kalikan T min psi N. Kayak begitu. Maaf. Dengan N itu ini ya, bilangan bulat 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke. Sampai di sini, untuk yang kita akan coba melihat apa namanya komponen yang variabel X. Yang variabel X di sini kan yang depan nih, yang BN-nya nggak usah kita ikutkan karena dia kan konstanta di luar begitu. Yang sin NPX per L, nah di sini kita bisa coba cek, misalkan kalau N-nya 1 seperti apa, kalau N-nya 2, N-nya 3 seperti ini. Nah, kalau N-nya 1 berarti kan cuma satu puncak nih sampai ini doang, sampai yang ini doang. Maka dia akan munculnya gelombangnya nanti seperti ini. Kalau N-nya 2 berarti dia setengah gelombang ya. Yang ini kalau 2 puncak sama lembah 1 gelombang. Kalau 3 1,5 gelombang. Dan seterusnya. Nah, maka dari itu rumus Vxt-nya yang akan kita dapatkan adalah sebagai berikut. Di sini beta-nya nggak akan dihitung lagi ya, karena tadi
semua boundary condition sama initial condition sudah kita terapkan, dan di sini untuk BN-nya tidak ada angka tertentu yang kita bisa masukkan. Sebenarnya kalau misalkan ada bantuan satu lagi gitu ya, biasanya tuh pada waktu T-nya sama dengan 0 kayak begitu, atau initial condition-nya ada itu aja, bisa kita masukkan untuk mencari nilai betanya itu berapa. Tapi karena di sini tidak ada informasi tambahan tersebut, maka di sini kita tetap tulis sebagai BN. Nah, untuk V-nya itu sendiri karena dia kan tergabung antara N-nya itu mulai dari 1 sampai sekian gitu ya. Itu hasil penjumlahan, maka kita tuliskan sebagai sigma. Sigma N1 sampai tak hingga Vn X, T. Di sini kita Vn-nya udah kita gantikan seperti yang ini tadi. Jadi Bn sin Npx per L cos omega Nt min psi N. Bagian yang belakang bisa kita tulis sebagai bentuk yang panjang, juga bisa, tapi akan muncul variabel lain lagi di sini. Ada An sama Bn. Bn kecil, B kecil ya. Nah, ini B besar N ini seperti yang tadi, karena ini masih sama-sama koefisien dan kita belum tahu nilainya dan ketemu dengan koefisien lain, maka bisa kita lebur ke dalamnya. Kayak gitu. Nah, ending kita dapatkan seperti ini. Inilah hasil dari free apa tadi namanya? Free vibration. Seperti ini. Ini untuk apa? Persamaan dari V-nya yang itu dipengaruhi X dan T, kecepatannya begitu ya. Dan di sini merupakan gabungan dari banyak banyak gelombang begitu untuk nilai n yang berbeda-beda. Seperti itu. Ada yang ingin bertanya sampai di sini sebelum lanjut ke force vibration? Sedikit tambahan, untuk persamaan-persamaan yang saya tuliskan di sini, yang ini merupakan yang ada di sebelumnya ya. Ini saya tulis ulang aja untuk kemudian mengingat-ingat. Beta itu nilainya berapa, omega n itu nilainya berapa, terus kemudian hubungannya omega n sama beta seperti apa. Nah, ini kalian dapatkan di sini. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Belum ada, Pak. Oke, lanjut ya. Iya, Pak. Kalau misalkan bingung beneran tanya ya, jangan hanya diem aja, takutnya nanti malah nggak paham. Baik, Pak. Oke, yang selanjutnya yaitu tentang force vibration. Nah, di sini sekarang ketika ada suatu gaya dari luar yang itu dikenai ke suatu beam atau gampangnya bilang balok gitu ya, suatu bidang tertentu. Nah, ini ilustrasinya sebagai berikut. Sama seperti yang sebelumnya. Jadi dua ujungnya ini lah yang dimaksud di pin atau hinge itu yang seperti ini. Jadi istilahnya dua ujungnya itu dipegangi, terus kemudian nanti akan ada, kalau ini ya yang force vibration itu akan ada gaya dengan besar tertentu. Besarnya di sini misalkan P sin omega T seperti ini. Dan dia itu pada jarak tertentu dari ujung satu di sini misalkan jaraknya itu A. Seperti itu. Nah, kalau sudah ketemu yang seperti ini, berarti hampir sama seperti yang free vibration. Cuma, nah sekarang yang di sisi kanan itu ada ini ya, itu ada apa istilahnya? Ada komponennya. Kalau tadi kan sama dengan 0 karena tidak ada gaya yang bekerja. Nah, yang sekarang ada gaya yang bekerja dengan nilai sebesar P sin omega T dengan jarak A dari titik misalkan titik 1 gitu atau titik awal, titik mula begitu. Nah, kalau sudah ketemu yang seperti ini, maka nilai W-nya, Wxt-nya kan nggak sama dengan 0 nih. Nah, sekarang dia itu W pada posisi tertentu, maka dia di sini kita anggap sebagai fungsi delta. Ini agak hati-hati ya, ini cukup
Saya nggak tahu kalian sudah pernah ketemu belum sebelumnya fungsi delta seperti ini. Jadi dia itu kalau misalkan ada fungsi tertentu yang nanti setiap nilai X-nya itu akan digantikan pada posisi tertentu. Ini kan nilai A-nya kita nggak tahu nih. Dan dia akan digantikan, kalau misalkan A-nya sekian, ganti berapa, dan nanti ganti lagi. Nah itu dia itu sebenarnya nilai W-nya itu sendiri, atau ini tadi, si load-nya, dia dikalikan dengan fungsi delta X min A. Dengan X min A itu menunjukkan ya ini, posisi dari titik awalnya ini dia. Kayak begitu. Di sini kita masukkan nilai W-nya, yaitu P sin omega T dikalikan delta dalam kurung X min A. Kemudian kita tuliskan lagi ke persamaan equation of motion yang kalian dapatkan di pertemuan minggu lalu, atau yang tadi di free vibration, tapi sama dengan nilai omega xt-nya sekarang. Nah, ini semua dimasukkan ke dalam sini. Kemudian hasil dari free vibration tadi kan saya dapat, terakhir kita udah dapat ini nih. Kan yang tadi yang free vibration tadi kan udah dapat ini. Dengan di sini untuk gampangnya bilang yang cos omega t cos omega nt min psi n kita tulis sebagai qnt untuk memudahkan penyebutan ya. Nah, maka akan jadi seperti ini. Sisanya tetap ya, nggak ada yang berubah. Setelah itu, nah ini nih yang agak harus hati-hati. Kita harus hati-hati. Di sini muncul ini ya hasil, bentar saya naikin sedikit untuk biar kelihatan persamaannya. Nah, persamaan yang ini tadi, yang ini, sekarang kita coba masukkan dengan nilai V-nya itu adalah yang sudah kita dapatkan dari yang free vibration tadi. Kita masukkan, maka di sini akan jadi rho A, sigma N mulai dari 1 sampai T hingga. Nah, di sini ingat, di sini sebentar. Yang di depan itu adalah yang T ya di sini. Maka yang ada variabel T-nya dia itu diturunkan 2 kali. Maka di sini yang QNT itu ditulisnya seperti ini karena dia turunan 2 kali. Ini ya. Ada dot 2 di sini di atasnya. Berarti dia turunan kedua. Kemudian yang belakang tetap karena dia cuma diturunkan terhadap T. Kemudian plus EI. Nah, ini yang kedua. Sigma N sama dengan 1 sampai T hingga. Nah, ini baru yang belakang kita turunkan 4 kali. Hasil turunan 4 kali ini kalian bisa lihat yang di sebelah sini ya nanti. Daripada saya naik lagi. Maka akan ketemu, gampangnya bilang ya, atau gampangnya ini, sin diturunkan itu cos. Cos diturunkan min sin. Min sin diturunkan akan jadi min cos. Min cos diturunkan jadi sin, balik lagi gitu ya. Diturunkan 4 kali, dia akan jadi seperti ini. Tapi kemudian jangan lupa, karena turunannya 4 kali, ini pasti NP per L akan muncul juga 4 kali. Maka dia pangkat 4 di sini. Seperti itu. Dan dia ini semua akan sama dengan P sin omega T, ini delta X min A. Seperti itu. Ini semua kemudian ini sebentar. Nah, karena di sini sama-sama punya sin NPX per L, sin NPX per L, maka kemudian difaktorkan. Yang sisanya dituliskan ini sisanya ya, yang ini. Kemudian yang sin NPX per L dituliskan di sini. Bagian yang ini adalah tambahan yang ini.
Bedanya adalah kalau di sini N, di sini M. 0 sampai L, dx. Yang belakang pun sama. P sin omega T, karena ini terhadap X ya, maka di sini juga diturunkan diintegralnya terhadap X. Nah, ini kan tadi kedua sisi dikalikan dengan sin MPX per L. Maka di sini muncul juga sin MPX per L delta X min A dx. Nah, kenapa sih kok dikalikan seperti ini? Nah, alasannya setelah ini. Kenapa dia dikalikan dengan sin MPX per L? Tujuannya adalah agar membentuk namanya orthogonality of sign function. Jadi istilahnya ini sudah dianggapnya semacam identitas gitu, namanya ortogonalitas. Ini sempat saya bahas dulu waktu di awal yang minggu pertama. Setelah kita belajar mengenai expansion of separation variable, kan setelah itu saya sempat menunjukkan ada 5 persamaan. Nah, ini salah satunya adalah yang kita pakai ketika ada sin NPX per L dikalikan dengan sin MPX per L. Ini ya, N sama M. Kita akan pakai yang ada nilainya, jadi cuma pakai yang atasnya doang. Jadi ketika N dan M itu sama, maka hasilnya adalah L per 2. Jadi istilahnya batasnya ini tergantung lihat batasnya. Kalau di sini min L sampai L, maka di sini itu cuma L. Tapi kalau di sini 0 sampai L, maka di sini adalah L per 2. Tujuannya adalah itu. Kenapa persamaan tadi kita kalikan dengan sin MPX per L. Agar kita dapat bentuk seperti ini semua tadi, kemudian hasilnya adalah ini. Kayak begitu. Untuk yang ruas kiri ya. Nanti kalau ruas kanan, kita akan selesaikan dengan namanya direct function, bukan direct, Dirac function. Ini sudah, kalau untuk penyelesaiannya nanti bisa cek sendiri. Ini materinya harusnya sudah sih. Orthogonality, atau kalian bisa coba cek di internet bagaimana mendapatkan ini. Kemudian yang kedua, untuk yang ruas kanan, nah tadi itu. Kalau yang ruas kiri ditambah sin MPX per L agar memunculkan orthogonality ini. Kalau yang di ruas kanan, karena ada delta X min A, maka di sini agar muncul, kalau misalkan muncul ada integral, ada fungsi delta, atau Dirac function, kemudian ada ada suatu fungsi tertentu. Nah, di sini ini namanya adalah shifting property, atau istilahnya sifat dari Dirac function atau fungsi delta ini yang dia cuma geser sebenarnya. Nah, gesernya di sini sebenarnya kita cuma ingin mengubah yang ada nempel di fungsi yang lain di sini, nilai X-nya, dengan A gitu aja. Jadi kalau integral 0 sampai L, delta X min A sin MPX per L dx, maka di sini itu akan sama dengan nilai sin MP, nah ini X-nya diganti dengan A, langsung. MPA per L. Langsung seperti itu doang. Jadi sama kayak ini ya, sin-nya itu ikut. Ini semua ditulis ulang, tetapi nilai X-nya digantikan A. Selesai. Kayak begini. Nah, 2 ini adalah fungsi pembantu agar tadi si persamaan tadi itu bisa diselesaikan. Kalau misalkan nggak kita buat seperti ini, nanti akan lebih susah karena masih muncul yang variabelnya belum kita tahu nanti. Seperti itu. Tapi harus hati-hati di sini karena ada 2 variabel. Jadi ada variabel M, ada variabel N. Nah, kemudian di sini setelah menggunakan penyelesaian ini, karena M dan N itu sama, ini ya syaratnya tadi itu ya untuk dipenuhi, maka di sini gampangnya bilang disamakan aja semua. Ini M pakai M semua deh, jangan pakai N. Kayak gitu. Maka dari yang terakhir, baris terakhir tadi, kita tulis ulang semuanya, tapi pakai variabel M dengan yang baru berarti ya. Dan kita masukkan hasil dari orthogonality dan juga shifting property ini. Yang hasil orthogonality, yang tadi ada sin 2 kali itu ya, itu akan jadi L per 2. Hasil shifting property akan jadi MPA per L. Sin MPA per L. Kayak gitu. Sampai di sini, ada yang ingin bertanya?
Terlalu cepat kah? Silakan jika ada yang ingin bertanya. Oke, kalau belum ada saya lanjut ya. Nah, oh sebentar tadi sampai mana ya tadi ya? Ini udah. Oke, sampai yang ini persamaan yang kita dapatkan ini. Nah, dari persamaan ini kita tahu bahwa ini itu adalah ODE orde 2. Ya. Ketika ketemunya seperti ini berarti kita bisa selesaikan dengan cara yang sebelumnya. Nah, di sini maka dia di sini akan saya sederhanakan ya. Saya sederhanakan bentuknya, maka di sini akan saya sederhanakan jadi sebagai berikut. QM double dot T plus omega M kuadrat QMT sama dengan PM sin omega T. Nah, PM itu adalah ini semua. Ingat, P di sini itu ada nilainya sendiri. M-nya itu adalah angka-angka tadi itu, A-nya itu jaraknya, L itu panjang jalurnya. Jadi dia itu sebenarnya ada semua gitu ya komponennya. Maka di sini dituliskan sebagai PM. Terus kemudian yang omega M. Omega M di sini adalah nah, ini sebenarnya ya semua ini biar gampang itu biar muncul cuma yang bagian ini doang. Di sini semua dibagi dengan rho A. Ini yang di depan ini nih. Biar hilang. Jadi di sini akan muncul rho A juga nih yang belakangnya ini untuk yang PM. Kemudian muncul 2/L ini gara-gara yang L/2 ini pindah ruas ke kanan. Nah, omega M-nya dia itu adalah yang bagian ini nih. Omega M itu yang bagian ini dari ini. Yaitu EI dibagi rho A ini dikalikan MP/L pangkat 4. Tapi karena di sini kuadrat, maka dia akan di akar. Seperti itu. MPL pangkat 4 karena dia di akar langsung aja keluar jadi pangkat 2. Yang sisanya tetap di dalam. Kemudian PM-nya ini bentuknya disederhanakan jadi 2P per rho AL sin MPA/L. Nah, ini dua koefisien yang digunakan untuk menyederhanakan bentuknya. Oke, seperti yang sebelumnya, ketika ada bentuk seperti ini, maka dia ada penyelesaiannya lambda kuadrat plus omega M kuadrat. Sebentar. Nah, ini saya selesaikan di sini dulu. Ini yang sama dengan 0 nih harusnya penyelesaiannya yang bagian ini ya. Tapi kemudian ini kalau kita selesaikan maka lambdanya kita pilih yang plus minus kalau sebelumnya kita pakai I beta gitu ya. Di sini kita pakai omega M. Kita pakai omega M, nanti penyelesaiannya ini sebentar saya jadi agak rancu nih. Penyelesaiannya nanti akan muncul yang A cos omega MT plus B sin
omega MT. Kita pakai ini. Kembali lagi kita pilih yang tipe ketiga untuk kemudian memudahkan kita. Lebih mudah menghitung dalam trigonometri biasa dibanding yang hiperbolik. Nah, di sini kalian ketemu nih sama istilah ada transient sama steady state. Ini perlu saya jelaskan sepertinya, tapi singkat saja. Di sini untuk suatu sistem ini agak sedikit ini ya, apa namanya, lebih advance lagi nih. Kalau misalkan kita punya gelombang seperti ini atau mungkin suatu sistem begitu, itu ada dua kondisi ketika sistemnya itu merespon terhadap perubahan atau maksudnya seperti ini. Contoh realnya ketika kita misalkan punya inkubator. Inkubator itu kan apa namanya? Tujuannya untuk memberikan lingkungan agar si bayi itu tetap hangat sesuai karena dia masih belum bisa merespon perubahan yang ada di lingkungan. Nah, inkubator di sini pasti ketika di sekitar lingkungan bayi itu misalkan tiba-tiba suhunya turun, nah pasti inkubatornya itu akan meresponnya dengan cara nanti menambahkan panas dengan biasanya itu mengeluarkan memasukkan udara panas ataupun menyalakan bohlam, biasanya kayak begitu konsepnya. Agar tujuannya apa? Untuk menaikkan si suhu tadi itu ke titik normal lagi. Nah, ketika ada proses seperti ini, kan sistemnya kan istilahnya ketika ada perubahan suhunya, itu kan merespon, harus digimanakan biar suhunya kembali normal, heaternya dinyalakan. Nah, tapi kan nggak bisa yang serta-merta, misalkan tujuannya itu 37,5 derajat. Nah, itu nggak bisa serta-merta nanti naik tuh ketika 37,5 itu berhenti. Dia itu kan biasanya naik sedikit, melebihi, nanti turun lagi. Naik lagi, turun lagi, terus kayak begitu. Sampai kemudian bisa steady di sekitar 37,5. Nah, tadi itu, waktu ketika ini si suhunya itu masih naik, turun begitu, itu namanya bagian yang transient. Atau bagian yang masih fluktuatif seperti itu. Tapi ketika si outputnya tadi setelah beberapa waktu dia itu akan tetap di sekitar 37,5 atau dia itu sudah berhasil menuju ke titik yang diinginkan. Kalau di sini kan pengennya 37,5 itu ya. Nah, di bagian inilah yang disebut namanya steady state kayak begitu. Jadi ada yang ketika masih fluktuatif sama ketika sudah steady kayak begitu. Itu yang dimaksud perbedaan dua di sini. Nah, yang bagian transient solution itu adalah bagian yang muncul dari yang kita hitung dari awal kemarin, yang ini. Yang di depan. Ini munculnya namanya transient solution. Nah, kalau yang steady state dia muncul gara-gara yang di sebelah sini. Kayak begitu. Yang steady state solution dia itu yang ini kemudian tapi dibagi dengan omega m kuadrat min omega kuadrat. Ini udah semacam rumusnya begitu ya. Seperti itu. Hal ini sebenarnya kalau untuk yang tadi ya secara aplikasi seperti itu. Tapi di sini karena di sini masih masih basicnya ya, kita belum sampai ke aplikasinya. Aplikasinya itu ke mana sih nanti? Nah, tadi yang saya ceritakan itu merupakan aplikasi partial differential equation tapi di bidang sistem kontrol nantinya. Nah, di sini sepertinya ada beberapa, nggak tahu nih, ada nggak ya yang semester 6 sekarang di sini? Ada nggak yang anak semester 6 di sini? Anak instrumen. Ini ada yang semester 8 juga ada Wahyu, ada beberapa. Nah, nanti itu kalau misalkan kalian ambil yang instrumen di sistem kontrol, nah di situ akan ketemu lagi nih dengan istilah transient dan steady state ini, yang itu merupakan tadi respon dari suatu sistem ketika ada
gangguan pada sistem tersebut. Kalau misalkan sistem inkubator yang saya ceritakan tadi, gangguannya itu ya tadi penurunan suhu atau kemudian misalkan ada yang bocor dan lain sebagainya. Nah, itu pasti sistem akan merespon untuk kemudian bagaimana menjaga agar titik yang kita inginkan tuh tetap segitu gitu. Misalkan titik yang kita inginkan suhu itu selalu 37,5. Nah, itu ketika ada perubahan dari 37,5 ini, ya sistem akan merespon. Kalau terlalu tinggi berarti akan menyalakan kipas, kalau terlalu rendah akan menyalakan bohlam atau memasukkan udara hangat tadi itu. Tujuannya agar tetap tadi 37,5 itu dipertahankan. Kayak begitu. Itu aplikasinya. Nah, di sini ada keterangan sedikit di bawahnya. Hasil yang transient ini merupakan respon dari namanya free vibration. Atau istilahnya tadi itu kalau yang kita pelajari yang tadi, hasil dari free vibration itu pasti kan akan muncul ini. Yang trigonometrinya ini. Pasti akan muncul seperti ini. Tapi kemudian yang bagian belakang ini yang muncul gara-gara adanya tadi yang di ruas kanan, yaitu force vibration atau yang disebabkan oleh adanya gaya dari luar. Seperti itu. Nah, di sini kita akan kembalikan lagi ke nilai Vxt-nya. Kan kita di sini cuma mau cari Qm-nya ini nih dari yang persamaan tadi. Maka Vxt-nya Qm atau N ini karena M sama N sama ya. Maka di sini kita bisa tulis sebagai berikut. Di sini QNT-nya yang kita ganti jadi yang ini aja. Karena kita cuma butuh yang bagian untuk force vibration. Yaitu boleh pakai N, boleh pakai M, tapi seragam ya. Jangan sampai 1N, 1M gitu. Karena nanti malah bingung. Tapi nilai M dan N itu sama. Sebagai syarat tadi agar orthogonality itu terpenuhi. Maka di sini kita bisa dapatkan sigma N sama dengan 1 sampai hingga nilainya PN ini tadi, M-nya diganti dengan N, sin omega T per omega N kuadrat min omega kuadrat sin NPX per L. Sin NPX per L ini bawaannya si Vxt tadi yang di awal ya, yang ini. Nah, yang ini. Ini yang Qn atau Qm, ini yang awalnya cos omega T min psi. Itu diganti Qn, kemudian jadi ini. Nah, kalau misalkan di sini kan ada dua nilai yang X tadi itu kan dia posisinya, L itu dia adalah panjang dari lintasannya tadi itu atau panjang baloknya. N di sini itu yang nilainya akan berubah-ubah tergantung yang ini. Nilainya P pun juga akan berubah-ubah terhadap itu. Kita yang belum tahu tinggal sigma dan omega N. Nah, sigma sama omega N di sini tuh sama-sama frekuensi begitu, atau misalnya gampangnya bilang itu apa ya? Kalau yang ini itu namanya frekuensi natural, yang ini omega N. Nah, kalau yang omega di sini itu yang ngatur frekuensi atau periode dari si sinusoidal sinnya ini gitu. Nah, ini kalau omega itu sama dengan omega N, nah ini ya, omega itu sebenarnya yang seperti ini kan kita tahunya itu ohm ya, tapi dia itu bentuk kapital dari omega ini. Omega sama dengan omega N, otomatis yang bawakan sama dengan 0 kan, jadi dia dibagi 0 tak hingga. Maka nilai Vxt itu besar banget di sini kan. Maka itu sebenarnya kalau digambarkan menjadi bentuk sinyal itu sangat besar begitu. Karena di sini nilainya tak hingga. Maka dari itu untuk omega sama omega N-nya biasanya dibuat agar dia gimana ya, tidak nilainya tidak sama begitu, tergantung nanti seperti apa aplikasinya. Kayak gitu. Nah. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan?
Materinya hanya sampai di sini, karena nanti yang selanjutnya sudah masuk ke heat conduction atau yang berhubungan dengan suhu panas begitu. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Ini kenapa kok cuma 50 sekian nih yang yang hadir? Maaf Pak, Ya. mau tanya. Tadi yang T-nya itu bukti apa? Berubah-ubah ya Pak? Yang mana? Yang T, tadi yang naik turun itu. Yang bagian mana itu? Yang di terakhir bagian ini? Iya. Dia sebenarnya nilainya akan mengikuti tadi. Di sini ada dua bagiannya yang dia itu menyebabkan adanya naik turun itu dari sin yang omega t ini di atas sama sin npx per L. Tergantung nanti mana yang disediakan variabelnya biasanya. Kalau x di sini kan dia posisinya, posisi di mana sih posisi nilai, kalau tadi itu kayak A gitu ya. Jadi di mana sih posisi pemberian gayanya itu, karena kan di sini yang force vibration ya, itu yang ini akan berubah. Tapi kemudian ada juga yang di sini ada sigma, ini yang ohm ini ya, yang di atas, itu juga mempengaruhi. Di sini itu dibilangnya itu adalah frekuensi frekuensi naturalnya begitu. Tapi kalau yang ini dipengaruhi sama yang variabel t yang berhubungan sama waktu. Kalau yang satunya berhubungan sama posisinya tadi itu. Nah, tadi itu karena si gayanya tadi itu dipengaruhi oleh dua, kembali lagi ke atas ya. Nah, di sini kembali lagi ke sebentar sebelumnya. Nah, di sini. Karena si gayanya tadi atau load-nya itu dipengaruhi oleh dua variabel juga, yaitu T dan X. Nah, makanya akhirnya dia itu berubah-ubah nilainya sebenarnya. Sama kayak gini. Ketika kalian memberikan gaya ke suatu balok yang ujungnya diapit ini ya, contohnya yang di ilustrasi ini, misalkan kita memberi gayanya itu nggak pas di tengah, misalkan agak ke samping. Kan itu sebenarnya di bagian itu paling tinggi. Tapi bagian yang ujung satunya, misalkan kalau di sini tuh ujung pemberian gayanya di sini nih. Pemberian gayanya di bagian ini, misalkan dekat ujung yang sini. Pemberian gayanya di situ. Itu tetap akan ada yang terasa di sekitaran sini, tetapi nilainya tidak akan sebesar yang di sini, kayak begitu. Jadi dia akan dipengaruhi sama posisinya si gaya atau load-nya ini. Itu kalau kemudian si gayanya nggak bergerak. Kalau gayanya bergerak, nah ini kemudian jadi permasalahan lagi. Ingat di sini nilai gayanya itu dipengaruhi sama T juga kan. Jadi dia overtime akan berubah. Tapi berubahnya di sini ngikuti si omega ya, dia berubahnya. Jadi misalkan setelah apakah dia periodik atau tidak, misalkan pas waktu sinus seperti ini ya, dapat pas puncaknya. Berarti dia ya pas tinggi-tingginya. Tapi kalau kemudian pas dapat yang di sini yang sama dengan 0, yang omega T-nya itu sama dengan 0, pi, 2pi, dan seterusnya, maka ya hasilnya gayanya itu 0, kayak gitu. Nyambung nggak ilustrasinya? Ada yang masih bingung? Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Kalau belum ada, nah ini saya kemarin sudah sempat lihat yang mengerjakan tugasnya, seperti yang saya bilang di hari Kamis minggu lalu. Nah, di situ nanti untuk yang ini pun juga akan ada tugas. Jadi tugasnya bisa kita ambil tetap dari buku yang sama. Sebentar ya, saya stop share screen, akan saya tunjukkan. Tapi nggak semuanya, nanti ada beberapa saja bukunya.
Nah, saya masih buka bukunya. Nah, nanti di soal yang latihan ini kalian akan banyak ketemu yang macam-macam, tapi nanti nggak perlu semua yang kalian kerjakan karena cukup panjang. Jadi pilih, saya ambil mungkin 2 begitu. Silakan jika ingin ada yang bertanya sambil saya coba nyari ini tadi yang soalnya. Kalau menurut kalian, tugas yang kemarin misalkan yang soal 1 sampai 6, itu ada yang kesusahan nggak? Ada yang kesulitan nggak ya ketika mengerjakan? Dengan bekal yang dari yang saya jelaskan dan yang ada di buku. Kalau untuk materi yang kemarin sih belum terlalu sulit ya Pak menurut saya. Tapi yang ini agak sulit. Yang 2 pertemuan akhir ini. Iya. Kalau yang lain bagaimana? Ada lagi yang ingin berpendapat? Silakan. Ya sama Pak. Sama kayak Hilsam. Materi yang terakhir jauh lebih bingung dari yang kemarin. Iya. Sebenarnya ini ya, kalau yang pertemuan yang awal-awal karena masih itu basicnya yang memang harus kalian pahami terlebih dahulu sebelum ke materi ini, maka memang konsep itu yang harus kalian pegang terlebih dahulu untuk misalkan tahu bagaimana separation of variable dan juga beberapa kalau kemarin ada saya tambahin orthogonality kan di belakang dikit, tapi lebih cuma saya kasih aja gitu. Nah, untuk yang aplikasi ini, karena memang benar-benar penerapan, kalian harus pahami dulu konteksnya. Jadi hati-hati ketika membaca soal. Ada kalanya itu tidak tertulis secara langsung, tetapi tersirat di soal. Misalkan di soal cuma ditulis untuk soal yang BIM ya, misalkan soalnya nanti ada nulisnya begini, misalkan kedua ujungnya tidak mengalami pergerakan. Nah, itu sama kayak tadi kasusnya. Berarti kalau kedua ujungnya tidak mengalami pergerakan, otomatis V atau kecepatan di ujungnya itu pasti nilainya 0 dan M itu pasti nilainya 0 juga. MXT sama VXT itu nilainya 0 juga. Kayak begitu. Nah, kemudian kita tinggal narik yang ada di equation of motion atau persamaan gerak yang kita dapatkan untuk di BIM, kita tinggal pakai. Hanya saja di sini memang kalau sebelumnya yang materi sebelum yang pertama itu kalian ordernya order 1 dan 2. Nah, di sini karena memang dari equation of motion itu muncul ada order 4, itu yang akhirnya menyebabkan lebih panjang sedikit. Itu yang akhirnya nggak berbeda dengan yang dicontoh. Tapi dari sisi cara pengerjaan itu sama persis. Baik yang order 4 itu kan tetap nanti akan dibagi 2. Dibagi 2 kan muncul ada yang trigonometri biasa, ada yang hiperbolik. Jadi muncul dua-duanya gitu. Kalau sebelumnya kan cuma muncul salah satu aja. Nah, ini sini muncul dua-duanya. Tapi dari sisi pengerjaan tuh sama persis. Nggak ada beda. Tinggal nanti yang semoga minggu depan kita masih nutut untuk membahas ininya, tugas-tugasnya. Kalau untuk tugas yang pertama mungkin nggak akan perlu saya bahas karena mostly sudah benar. Tinggal ini nih kalau buat saya nggak tahu nih apakah memang malas mengerjakannya atau bagaimana. Jadi ada beberapa yang mengerjakan itu di skip stepnya. Itu kalau saya sendiri saya nggak suka yang seperti itu karena di sini yang saya nilai bukan cuma nilai hasil akhir ya dari apa yang kalian kerjakan, tapi lebih ke apakah kalian paham harusnya tuh apa yang sih yang diproses di situ. Itu yang harus kalian pahami di sini karena memang penekanannya lebih ke analitik di sini kayak gitu. Jadi akan lebih kalau misalkan nih kalian cara memahaminya itu kalian punya cara sendiri nih. Tapi kemudian kalian bisa jabarin ketika mengerjakan. Itu nggak apa-apa buat saya yang seperti itu. Nggak harus nanti misalkan nih kalau misalkan saya
turunan atau integral itu kadang langsung gitu, tapi kemudian kalian nanti tambah bingung kalau seperti itu. Kalian jabarin stepnya itu nggak apa-apa juga gitu. Semoga nanti kalau misalnya untuk ujian saya kalkulasikan waktunya cukup untuk mengerjakan soalnya, jadi nggak perlu ada apa namanya sampai yang misalkan kekurangan waktu untuk mengerjakannya. Dan mungkin nanti perbaikan dari yang Matek 1 kemarin ya, apa untuk proses pengerjaannya sama seperti yang waktu UTS kemarin. Jadi akan ada alokasi waktu tertentu untuk mengerjakan yang soal bagian Bu Endah dan ada alokasi waktu tertentu untuk mengerjakan soal saya. Jadi tidak ada lagi nanti yang seperti waktu Matek 1 jadi muncul apa lebih banyak mengerjakan yang salah satu soal saja seperti itu. Oke. Untuk yang untuk pertemuan kali ini tugasnya nanti nah ini sebentar ini apakah untuk yang mengerjakan A butuh. Nah, contoh soal-soal yang seperti ini ya. Ini ada gambar kayak begini nih. Tapi kemudian di sini F-nya itu arahnya ke samping, bukan atas bawah. Nah, kemudian bagaimana dia akan merubah si equation of motion. Jadi yang pertama kalian lakukan adalah membentuk persamaannya terlebih dahulu. Kayak begitu. Jadi nggak bisa yang secara langsung begitu ya. Kemudian ketika ada sebentar. Transverse di sini tuh berarti yang ini ya. Yang mendatar. Kemudian yang kedua, ketika the cable is fixed at both ends. Nah, ini kalau ada keterangan seperti ini berarti akan berlaku V-nya, V-nya di sini sebentar. Apakah V atau ininya ya satunya? Takut salah daripada salah. Sebentar. Nilai V-nya di kedua ujung itu yang dia sama dengan 0. Itu yang harus kalian harus hati-hati di sana. Kedua ujungnya ini yang sama dengan 0, berarti di sini adalah V0 S-nya ya yang nanti dipengaruhi sama kalimat ini. (0,0) dan juga L,0 itu yang harus nanti kalian pakai untuk yang nomor 2 ini. Jadi untuk yang tugasnya nanti kalian kerjakan 11.7. Ini kalau yang atas ini cukup mudah, nanti ini langsung ini dua-duanya, tapi yang bawah yang 11.8 kalian kerjakan yang nomor 1 aja. Agak panjang ya di sini rumusnya. Ini yang saya bilang tadi, kalau yang di contoh tadi P-nya itu konstan, tetap di situ aja pada jarak sebesar A gitu. Nah, kalau di sini jaraknya itu dipengaruhi sama waktu, jadi bisa berubah-ubah. Kira-kira bagaimana akan mempengaruhi si rumusnya? Nah, ini hati-hati di situ. Nanti kalau misalkan terasa rumit, kita akan bahas di pertemuan terakhir untuk ini. Sebagai bekal untuk nanti ujian begitu. Kalau untuk yang soal yang tadi yang 11.7 harus kalian pahami dulu. Pertama membentuk equation of motion-nya agar muncul yang seperti ini. Baru yang kedua
tadi itu. Sebenarnya sama seperti proses kita dari awal hingga akhir ya. Jadi di situ akan muncul apa namanya? Akan muncul apa ya istilahnya ya? Boundary condition dari kalimat yang pertama ini. Kayak begitu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau misalkan belum ada yang ditanyakan, sebenarnya materi hari ini cuma sampai di situ ya. Tapi kita di sini masih punya sekitar 20 menit. Mungkin saya akan sedikit mengulas untuk yang hari Kamis besok karena materinya jauh lebih banyak. Jadi saya takut waktunya nggak nutut nih. Untuk yang contoh aplikasi yang kedua yaitu namanya heat conduction. Saya akan kasih awalan sedikit, nanti akan kita lanjutkan hari Kamis. Oke, yang kedua adalah heat conduction. Jadi sebenarnya hampir sama seperti yang di flexural motion of beam, tapi di sini kita berbicaranya mengenai kalor yang dia itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain karena adanya, nah ini macam-macam ya, biasanya itu yang paling memungkinkan karena adanya perbedaan suhu, sehingga dia akhirnya berpindah dari satu titik ke titik yang lain dengan jarak, misalkan di sini jaraknya itu delta X. Jaraknya itu adalah delta X, ini distance ya di sini, itu delta X. Kemudian untuk areanya ini A di sini. Terus kalornya itu kan pasti dia akan ketika berpindah itu berkurang ada selisih begitu ya. Selisihnya itu adalah delta QX di sini dan suhunya berubah sebanyak delta T. Kayak begitu. Nah, kalau misalkan kita mau menghitung nih heat flow atau istilahnya aliran panas yang terjadi ketika adanya perpindahan seperti ini, ada heat transfer seperti ini dari area yang dingin ke area yang panas, kebalik. Dari area yang panas ke area yang dingin, kan selalu seperti itu ya, kalau sama kayak kita misalkan mencampur air panas, air dingin, pasti suhunya akan turun gitu. Maka dia heat flow-nya itu akan sebesar, nah ini, sama seperti yang sebelumnya, yaitu yang akhir kurangi awal. Berarti di sini adalah QX plus delta QX min QX sama dengan, nah ini rumusnya konduksi ya. Kalian bisa cek lagi rumusnya konduksi. K kali A dikalikan perbedaan suhunya. Kemudian dibagi delta X, jaraknya berapa, dikalikan delta T, waktunya. Ingat, ada tanda minus di sini. Tanda minus ini menunjukkan bahwa heat-nya atau panasnya itu mengalir ke yang suhu lebih rendah, makanya dia itu minus nilainya. Kayak begitu. Kalau misalkan di sini T dan X-nya itu adalah sangat kecil, nah ini akhirnya muncul di sini persamaan diferensial seperti ini. dQx per dt, ini yang delta T-nya pindah ke ruas kiri ya. dQx per dt sama dengan min KA dt besar per dx. Hati-hati, di sini ada suhu, ada waktu. Jadi ada 2 T yang muncul di sini. Harus hati-hati. Yang satu waktu, yang satu suhu. Sama kayak kemarin kita bingung ya, karena di situ ada muncul dua-duanya. Ada TT, T besar, T kecil. Yang itu T besar itu persamaan yang variabelnya itu T kecil. Nah kalau di sini berbeda. Di sini T kecil itu adalah waktu, T besar itu adalah suhu. Kayak gitu. Nah, kemudian ini.
Kalau bentuknya seperti ini, biasanya itu kan selalu 3 dimensi, jarang yang 2 dimensi. Tapi nanti ada kalanya kita asumsikan bahwa itu ada 1 dimensi ataupun 2 dimensi. Bahkan di sini nanti untuk materi yang ini, karena tipenya banyak, saya akan cuma bahas untuk yang 1 dimensi dan 2 dimensi. Untuk yang 3 dimensi bisa dicek di buku, sebenarnya dia itu sama seperti yang nanti yang 2 dimensi begitu, tetapi karena ketambahan 1 variabel, rumusnya jadi lebih panjang gitu aja. Tapi dari sisi proses perhitungannya, proses yang ada di dalamnya itu sama semua. Oke. Ini. Ketika kita mengasumsikan bahwa si sistem atau tadi itu kalau misalkan yang sumber panasnya atau yang bergerak flow-nya tadi itu dalam 3 dimensi, kita harus anggap bahwa yang terjadi di ruangan tersebut atau yang ada flow-nya aliran itu, kita anggap ruangannya itu namanya uniform and constituency atau homogen dan juga isotropik. Homogen itu maksudnya adalah uniform di semua titik itu nilainya itu sama. Kemudian isotropik, ini kan di sini pasti ada yang kalau misalnya kita bicara kalor pasti ada yang membawa gitu kan. Entah itu air, entah itu alirannya misalkan aliran pembuluh darah dan lain sebagainya itu kan ada yang membawa. Nah, ini si pembawa tadi itu punya sifat yang sama ke segala arah. Kayak begitu. Ini apa namanya? Asumsi yang harus kita pegang karena nanti ketika ini sudah tidak berlaku maka akan berbeda lagi. Kayak gitu. Kadang kayak gini ya susahnya ketika kita menggunakan sistemnya itu melakukan pendekatan. Jadi ada banyak asumsi yang kita lakukan. Misalkan kita anggap yang 2 dimensi. Seperti yang ini tadi. Ini kan kita anggapnya 2 dimensi nih. Karena kita pakai A itu luasan gitu kan. Nah, kalor yang mengalir dari 1 dimensi ke dimensi yang lain, ke posisi yang lain begitu. Nah, ini kan posisinya kan XY kan. Maka total kalornya itu adalah dqx sama dengan min K. Nah, ini A-nya atau luasannya itu dy dikalikan dz. Kenapa? Karena kalau X kan posisi untuk berubahnya nih. X itu posisi ininya, gesernya dia. Berarti dia ini luasannya ini kita anggap kalau dia 3 dimensi X, Y, Z, maka di sini Y sama Z-nya. Maka luasannya itu adalah dy dikalikan dz ini. Itu adalah A, luasan, area. Kemudian dt per dx ini tetap kan, sama dt kecil yang tadi di bawah sini kita bawa ke ruas kanan lagi. Karena kita di sini bicaranya adalah total quantity of heat. Kalau dt-nya ada di ruas kiri, itu berarti adalah heat flow atau alirannya. Nah, di sini kalau kita menghitung kalor yang keluar nih dari area dy dz tadi itu, area A pada jarak x plus dx sekarang itu sebagai dqx plus dx, maka akan berlaku sebagai berikut. Muncul do nih, parsialnya muncul akhirnya di sini. Nah, kalau sudah parsial muncul di sini, maka qx-nya bisa kita masukkan. Yang ini ya, ini dqx. Bisa kita masukkan di sini akan jadi min K. Ini ya, dia di sini ada do x, ada dx. Yang biar muncul sama-sama dx, maka di sini min K kan dy dz, dy dz sudah ada tadi. Nah, biar dia diturunkan satu kali lagi akan jadi dx dy dz per dikalikan do kuadrat t per do x kuadrat dt. Ini muncul orde 2 di sini. Nah, ini caranya kalau misalkan tadi si permukaannya itu adalah dy dz dan dia gesernya atau kalornya atau bergesernya ke sumbu X tadi itu. Ini berlaku sebagai berikut. Kalau misalkan kita pindah nih areanya bukan yang arahnya ke sana gitu, tapi ke samping ataupun ke atas, itu sama aja. Kita tinggal mengubah variabelnya. Tinggal nanti yang di bawah sini yang akan berubah. Kayak begitu. Nah,
sampai di sini dulu sebelum lanjut. Ada yang mau ditanyakan? Kalau buat saya pribadi mungkin ini jauh lebih untuk yang materi ini apa heat conduction ini membayangkannya jauh lebih mudah dibandingkan yang flexural motion. Karena kayak istilahnya, oh kita nganggap kalau misalkan ada aliran karena suhunya ada yang berbeda, itu kan kalornya pasti bergeser gitu. Tadi ada tanda minus itu yang menunjukkan bahwa kalornya itu berpindah dari yang panas ke yang dingin, maka dia nilainya minus seperti itu. Nah nanti yang berbagai macam kemungkinan yang terjadi adalah misalkan itu dalam suatu ruangan. Dalam suatu ruangan misalkan dari sisi kiri ke sisi kanan. Nah ini gesernya ke sana. Misalkan sudah diketahui suhunya. Suhu sisi kirinya itu 25, suhu sisi kanan itu 100. Nah itu akhirnya ini jadi boundary condition. Jadi seperti itu. Atau initial kondisinya berapa suhu awalnya. Ya itu jadi initial condition. Nah mungkin kalau misalkan di flexural beam tadi masih sulit ya membayangkannya. Tapi di sini insya Allah lebih mudah akhirnya. Kalau tadi di flexural motion tuh contoh penggunaan initial condition atau boundary condition adalah ketika ujungnya dua-duanya sama-sama dipin atau di hinge. Jadi istilahnya kedua ujungnya nggak bergerak atau kedua ujungnya itu dipaku gitulah istilahnya. Kemudian dikenai gaya di tengah. Nah, bagaimana dia osilasinya? Kayak begitu. Nah, kalau sekarang misalkan suhu di ruangan tadi itu suhunya berbeda begitu, itu udah satu kondisi tersendiri. Kalau misalkan ada kondisi yang lain, misalkan suhu dalam ruangan itu sisi kanan tuh dikasih insulator atau dikasih pendingin cooler yang kemudian suhunya tuh jadi 0 gitu, atau dianggapnya tidak berubah atau kemudian dianggapnya selalu tadi itu misalnya 0 begitu, ada insulatornya nggak bisa keluar lagi. Nah itu jadi boundary condition yang seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, kemudian kalau misalkan ini ada beberapa koefisien yang kita butuhkan untuk kemudian nanti melihat seberapa banyak kalor yang terlibat dalam tadi ada heat flow seperti itu. Yang pertama kita harus tahu dulu ada namanya, kalau misalkan dari suatu sumber itu menghasilkan kalor dengan dengan rate dengan kecepatan tertentu yaitu QG gitu. G itu artinya sebagai generate, jadi menghasilkan kalor gitu, XYZ. Maka nilai dari total kalor yang dihasilkan atau total internal heat itu adalah QG, ini variabelnya XYZ, dikalikan dengan volumenya. dx, dy, dz ini mewakili volume. Tadi kalau dy sama dz itu kan mewakili luasan, tapi kalau dx, dy, dz ini mewakili volume, kemudian dikalikan dengan dt. Ini karena total volume ya, total heat yang dihasilkan. Nah, kemudian ada juga istilah selanjutnya yaitu namanya internal energy atau energi yang ada di dalam suatu substan atau yang menghasilkan kalor tadi itu disebutnya sebagai DU. Itu nilainya adalah rho atau densitas kerapatan dari si sumbernya, material biasanya ini ya disebut materialnya apa. Kemudian ada C, specific heat of solid. Ini kalau C ini sama kayak kalau kalian rumus kalor Q mc delta T, nah itu C-nya di situ. Kemudian di sini adalah ini kalau ini volume ya, dx, dy, dz ini volume. Kemudian perubahan suhu terhadap waktu dt. Seperti ini. Nah, dengan memanfaatkan tadi ini ya, ini yang pertama, rumus yang kedua dan yang ketiga ini, maka kita kan bisa tahu seberapa banyak kalor yang terlibat dalam suatu dari satu sumber gitu ya, ketika akan berpindah dan kita lihatnya dia sebagai bentuk 3 dimensi. Jadi sudah ruangan gitu bentuknya. Nah, ini agak panjang memang ya di sini. Nanti tapi kemudian akan disederhanakan. Di sini
Nah, ini perubahannya untuk yang di sumbu X, ketika geraknya ke sumbu X, kemudian ketika yang bergeraknya di sumbu Y, dan ketika bergerak di sumbu Z, itu akan sama dengan total internal heat dikurangi dengan internal energy. dQg min du. Seperti ini. Ini semua kalau kita masukkan, maka akan dapat persamaan sebagai berikut. Panjang ini ya, ini ke bawah. Hati-hati, ini saya nggak cukup, maka nulisnya di sini. Kemudian dx, dy, dz kita bisa coret semua karena semua punya itu, komponen itu. Dan juga dt juga. Itu semua punya, jadi kita bisa coret. Sehingga endingnya, terakhir kita tinggal punya seperti ini. Min K do kuadrat T per do X kuadrat plus do kuadrat T per do Y kuadrat plus do kuadrat T plus do Z kuadrat. Nah, ini sama dengan QG XYZ, ini satu variabel. Variabelnya ada 3 ini tapi ada satu komponen di sini, min rho C dikalikan do T per dt. Nah, ini kemudian semuanya dibagi dengan min K. Akan jadi seperti ini. Kemudian ini disebut sebagai thermal diffusivity, atau istilahnya bagaimana kemampuan dari kalornya itu untuk berpindah atau berdifusi seperti itu. Itu disebutnya seperalfa. Alfanya ini yang thermal diffusivity. Baru kita dapat rumus akhir. Inilah yang disebut nanti jadi rumus heat conduction di sini. Atau akhirnya seberapa banyak kalor yang terlibat ketika terjadi konduksi. Nanti beda lagi ya, kalau konveksi kan berarti harus ada ada aliran yang jalan di situ. Nah, kalau di sini ini cuma dilihat kalornya saja. Nah, sekian tuh hari ini, kita akan lanjutkan lagi nanti hari Kamis. Semoga masih nutut ya waktunya. Nanti kalau udah yang masuk hari Kamis, kita akan masuk ke ini. Nanti ada beberapa ada 3 macam yang nanti akan ada 2 sih yang akan kita bahas. Nanti yang ketiga mungkin tidak akan saya, kalau cukup nanti saya bahas, kalau nggak cukup nanti mungkin 2 ini saja. Jadi yang pertama itu ada namanya 1D atau untuk yang kita lihat sebagai cuma 1 dimensi, transient heat conduction. Transient berarti dia seperti yang kurang N ya. Transient itu seperti yang saya bilang tadi, ketika masih fluktuatif naik turun. Kemudian yang kedua itu ada namanya steady state heat conduction. Yang ini 2 dimensi, nanti kita lihatnya sebagai luasan. Ini kalau yang 1 dimensi cuma variabelnya di yang ruas kiri cuma X doang. Kalau yang di ruas kanan ada variabel T. Kenapa muncul T? Karena dia transient. Dia masih fluktuatif naik turun. Kalau sudah yang steady state dia sama dengan 0. Karena sudah nggak berubah-berubah nilainya. Kayak begitu. Nah, nanti kita akan bahas ini lebih lanjut hari Kamis. Sampai di sini masih ada 3 menit. Ada yang mau ditanyakan?